Siapa as-solihin ini tafsirannya ayil kholisina min kulli fasadin, orang-orang yang bersih dari setiap melakukan tindakan-tindakan yang jelek atau yang merusak. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi wa bikum fid darin. Allahumma asma' masami'a qulubina lidzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah ketika Allah mewahyukan kepada Nabi daripada para Nabi Bani Israel, yang diantaranya ada 4 perkara yang bisa menyebabkan gelapnya hati. Yang pertama kemarin adalah perut yang kenyang, berteman dengan orang-orang yang zalim. Yang keduanya yaitu tadi wasahbatul zalimina, dan berteman dengan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang dikatakan zalim itu adalah al-mutajawizina anil haqqi ilal batili, orang-orang yang melewati batas dari yang hak, yang benar menuju kepada yang batil. Zalimin artinya orang-orang zalim. Kalau zulmun adalah perbuatannya. Perbuatan zalim. Kenapa dikatakan zalim? Arti makna daripada perbuatan zalim itu adalah, arti kata zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contohnya apa? Misalkan orang berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi, menganiaya diri kami. Artinya apa? Menganiaya diri kita sendiri itu artinya apa? Dari makna dasarnya tadi adalah zalim adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, menganiaya diri sendiri, sama aja seperti itu. Contohnya, ketika orang di dunia dia melakukan ketaatan, perbuatan baik, maka nanti di akhirat akan mendapatkan balasan. Ketika orang di dunia melakukan sebuah kemaksiatan, perbuatan dosa, yang semestinya ketika dia tidak melakukan kesalahan dan dosa itu akan mendapatkan pahala nanti di akhirat, itu sudah diambil dulu waktu di dunia. Gitu. Contohnya, orang minum khamar masih bal ya. Orang minum khamar nih masih bal. Contoh aja masih bal. Orang minum khamar masih bal. Orang minum khamar, mestinya ketika dia di dunia tidak minum khamar, nanti di akhirat itu khamar dihalalkan, jatah buat dia. Nah, berhubung karena dia di sini udah minum khamar, ya udah di sana nggak dapat lagi dan dapat namanya balasan, namanya siksaan. Jadi dirinya itu dianiaya, mestinya dapat balasan yang baik. Karena dia melakukan perbuatan dosa di dunia, jadi dia akan mendapatkan siksaan nanti di akhirat. Itu namanya zalim. Yang beri wanis yanudzunu bil madiyati,
Yang perkara yang ketiga yang bisa menyebabkan gelapnya hati tidak bersinar ketika hati gelap itu jauh atau sangat berat untuk melaksanakan sebuah kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya adalah wanisyanudz dzunubil madiyati, yaitu melupakan dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa yang lalu dilupakan. Artinya apa? Bi ayyaghfula anha min ghairi nadmin, bahwa dia lupa terhadap dosa-dosa itu tanpa ada penyesalan. Lupa tapi kalau ada penyesalan sih nggak apa-apa. Jadi ini lupa nggak ada penyesalannya. Nah, kita terlalu mengingat dosa berakibat bahwa kita nanti merasa waduh dosa saya terlalu berat, nanti saya nggak diampuni. Itu tambah nggak benar karena menimbulkan keputusasaan. Karena rahmatullah, inna rahmatallahi wasi'un, ya, wasi'atun, ya. Rahmat Allah itu sangat luas, ya, daripada murkanya Allah. Nah, itu boleh mengingat dosa tapi disesali. Disesali kita melakukan sebuah kebaikan. Nah, itu nanti masuk kategori innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka persyaratan tobat itu tidak cukup menyesal, tidak mengulangi lagi. Ya, terus dilakukan juga adalah melakukan amalan-amalan baik. Kalau ngomong saya tobat, udah istighfar, menyesal, tapi dia tidak mau melakukan amalan-amalan baik, ya sama aja. Tobatnya tobat apa namanya Mas Ibal? Tobat sambal, ya, tobat sambal. Apa tobatnya orang hamil, ya. Orang hamil ketika melahirkan, ya Allah kapok saya nggak akan melahirkan lagi. 3 bulan 4 bulan lagi udah muntah-muntah lagi. Yaitu tobat sambal, ya. Tobatan nasuhan. Watulul amali, dan yang berikutnya adalah panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan artinya apa? Wa huwa tarakkubu ma yastab'idu khusulahu, yaitu dia merasa menganggap sesuatu itu masih terlalu jauh dianggapnya. Jadi begini, tulul amal itu misalkan begini, saya nanti tobatnya kalau udah umur 60 dah. Saya kan masih muda, ya udah ntar gampang lah. Ibadah ntar kalau udah tua saya serempengin lagi. Ya kalau udah pensiun masa jadi apa, tiangnya musola lah. Saya udah tua jadi tiangnya masjid lah, mau nempel di masjid aja. Nah, itu kata orang ketika masih sehat, ketika masih muda. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika masih mudanya ibadahnya ogah-ogahan, beranggap hidup masih lama, udah masuk usia 60, tangan udah mulai gemeteran, ya, kolesterol udah naik, ya, asam uratnya udah tinggi, ya, kadang penyakit gula darahnya udah lebih daripada 300, iya seperti itu. Jadi nanti timbulnya apa? Hanya kepengin. Saya sebenarnya pengen kayak orang-orang. Nah, jadi liatin pengen kayak orang-orang, jalannya nggak bisa. Saya pengen ke masjid tapi kaki saya lagi begini. Lah mudanya dulu kemana? Nah itu orang yang menunda-nunda ibadah itu namanya tulul amal. Bukan orang tulul amal itu ibaratnya orang punya cita-cita, anak saya nanti akan menjadi dokter, misalnya gitu ya. Masih bawa anak saya harus menjadi seorang tukang insinyur gitu ya. Tukang insinyur seperti itu. Ya itu seperti sih boleh-boleh aja. Maka ada sebuah ungkapan, kalaulah seorang itu tidak boleh bercita-cita, niscaya seorang ibu tidak mau menyusui anaknya. Ya. Ibu menyusui anaknya kan ada harapan. Anak ini gendong nih, anak raja. Padahal mah anaknya anaknya tukang sayur. Gendong anak raja seperti itu. Iya. Kalau seperti itulah, itu bukan dinamakan tulul amal. Enggak bercita-cita boleh.
Ketika seorang bercita-cita akan bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah yang halal. Tujuannya apa? Supaya buah hatinya itu menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses. Itu boleh tulul amal, masa panjang angan-angan seperti itu. Bukan tulul amal ini artinya ada menunda kebaikan. Ada kebaikan yang harus dilakukan, ada kesempatan dia tidak lakukan karena masih nanti gampang lah. Dengar adzan masih gampang lah nanti. Ibaratnya ntar juga waktu asar panjang ini gitu kan. Akhirnya dia sibuk main HP, ya, main game, tek, tahu-tahu jam 4, terus bos panggil, ting dong. Iqbal Hasanuddin depan lobi katanya. Bal, aku mau ke Kerawang, Bal. Wah, Kerawang. Waduh, Kerawang. Ada dua versi tuh. Versi pertama, aduh, Bang, nggak sholat. Yang kedua, aduh, lemburan saya nambah deh. Ya. Itu diantaranya. Wa an Aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ali sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Kata Nabi Muhammad ya, dari Sayyidina Ali, sesungguhnya sesuatu yang sangat aku takutkan atas kalian itu ada dua perkara. Yang pertama adalah itba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Nafsu kan semua orang punya nafsu, tapi hawanya, keinginannya itu ketika mau ngajak sesuatu yang tidak baik, ya jangan diturutin. Iya, jangan itu dikendalikan. Ya, dan nafsu ngajak nonton dangdut seperti itu kan ya. Hawa konser mah jangan. Itu dari negara itu. Ya, jadi ibaratnya dari ketika ada pertunjukan yang sifatnya mengundang kemaksiatan gitu kan ya. Ingin gitu loh. Cuman akhirnya ditanya buat apa sih? Saya udah gak muda lagi kata gitu. Iya. Ini keluh kesah orang yang sudah sampai sana. Ya, mending yang nggak nyampe ke sana karena dikasih kabar duluan soalnya. Iya, dapat 200.000. Iya, yang pertama itba'ul hawa. Ada dua perkara yang sangat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara. Pertama itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, keinginan yang tidak baik. Watulul amali, dan panjang angan-angannya. Artinya apa? Menunda-nunda kebaikan. Fa'ama itba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu ya'dilu anil haq, maka sesungguhnya dia itu mengalihkan dari sesuatu yang tidak baik ya, dari sesuatu yang baik menjadi tidak baik ya. Fa innahu ya'dilu anil haq, yaitu mengalihkan dari yang baik, tadinya baik diarahkan tidak baik ya. Contoh sesuatu kadang-kadang ya banyak sekali nih contoh-contoh kelihatannya mah baik, tapi pada dasarnya nanti jadi tidak baik. Misalkan gini, ada orang berzikir, kan rame-rame kan baik kan. Tapi ketika berzikir itu bercampur antara laki dan perempuan, ya udah jadi masuk kategorinya tidak baiklah seperti itu. Kalau tidak ada kegiatan baik, waduh ini baik. Tapi kok ada begini, akan dihindari. Udah janganlah, nggak pantas, nggak baik. Ya. Misalkan ada wa amatulul amali fal hubbu lidunya. Nah, dan di antara juga panjang angan-angan itu digambarkan di sini adalah hubbul lidunya, itu apa? Cinta terhadap dunia. Cintanya itu sangat cinta. Kalau senang terhadap dunia dalam arti kata dunia itu nanti bisa dibelikan sesuatu yang untuk akhirat mah cakep. Mas Iqbal nih beli motor mahal lah, misalkan harga 40 juta lah gitu seperti ada yang 40 juta lah. Terus itu dipakai tuh buat nganter istrinya ngaji ke pasar, itu cakep. Tapi kalau beli motor 40 juta buat nganter biduan kan nggak cakep juga gitu kan. Iya, jadi nggak cakep jadinya gitu. Jadi kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, insya Allah itu adalah yang bermanfaat, jadinya akhirat. Kelihatannya mah dunia tapi akhirat. Jadi lihat mahalnya. Mas Iqbal
ya duit beli Innova. Ya nggak apa-apa gitu tuh. Iya, nganterin ya kan nanti banyak kita mau pinjam ada temen kan enak gitu kan, dianterin kemana ya, nganterin ke keluarga arisan, ini nggak apa-apa, iya, anterin keluarga ke puncak, iya nggak apa-apa. Jadi hiburan itu sama keluarga tuh bagus. Jadi kalau hiburan jangan karena kita sendiri, hiburan kita sendiri, istrinya ditinggal, nggak boleh tuh. Ya kebiasaan kita tuh begitu kan. Kalau Neng, abang mau pergi mau kemana sih? Ada acara apa namanya touring kantor no di puncak katanya. Emang aku ikut nggak boleh abang katanya. Janganlah ntar kata sendirian nggak ada temannya. Waduh, soalnya mah temannya banyak. Iya, karena ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Nah itu jadi nggak baik. Iya, ajak anak istri bawa ke Villa Tugu sana, ya boleh ya. Iya, Villa Tugu di sana, makan bakar jagung bersama. Waduh, nikmat. Pulang-pulang, udah ibaratnya semua seneng. Iya. Kalau sendiri kan nanti sanggunya tadi 300.000 bisa lebih 500.000 tadi kan bisa kan? Iya, nanti pinjam ATM orang katanya. Iya itu. Yang berikutnya adalah itu diantaranya tadi adalah wa ta'amatul amali fal hubbu lidunya, rawahu Ibnu Abi Dunya, meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya. Wa arba'atun minal khisali min nuril qalbi, dan lawanannya yang tadi adalah yang pertama tadi adalah 4 perkara yang menyebabkan gelapnya hati, yang sekarang adalah 4 perkara yang menyebabkan bercahayanya hati. Yang pertama apa? Kita lanjutkan sedikit, yaitu batnun ja'iun, yaitu perut yang lapar, min hadrin, ya, karena ada perasaan takut, li ajli tayagudin wa ta'ahubin, ya. Li ajli tayagudin wa ta'ahubin, karena sisi yaitu untuk bersiap-siap daripada melakukan sebuah kebaikan. Jadi maksudnya apa? Ketika perut lapar itu adalah sumber daripada cahaya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau orang perut kenyang itu kebiasaannya bawaannya akan ngantuk. Iya, apalagi orang rajin berpuasa, yaitu nanti kan apa namanya jernih pikirannya, karena mau kemana-mana dia juga malas karena lagi puasa. Jadi akan melakukan sebuah kebaikan. Yang berikutnya adalah wasuhbatus sholihin, ya, yaitu adalah melakukan atau berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, nanti akan menular kebaikan itu kepada kita. Terus yang berikutnya waqasril amali ay habsihi, artinya yang berikutnya adalah memperpendeknya angan-angan. Artinya apa? Kita hidup itu enggak lama. Buat apa sih kita duit yang udah kita punya, yang ibaratnya setahun enggak habis, kita masih getol banget nyari duitnya. Buat apa sih banyak-banyak seperti itu? Seharusnya enggak habis ya. Iya. Tapi kalau ibaratnya satu enggak habis, itu tujuannya adalah nanti untuk sumbangan anak yatim ini, untuk persiapan orang kata membangun masjid, untuk fasilitas umum yang digunakan masyarakat semuanya, itu bagus-bagus aja karena di-manage dengan baik. Ya, intinya bahwa orang Islam itu boleh gak punya duit banyak? Boleh. Karena apa? Ya karena sekarang naik gaji nggak harus naik onta kan, naik gaji nggak ada naik onta lagi, harus naik pesawat. Ya, kalau orang non muslim boleh kaya, orang muslim juga harus lebih daripada kaya boleh, tapi kekayaannya itu adalah tujuannya ditasarufkan atau digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu dulu ya. Ini udah asar. Jadi kita lanjutkan besok lagi ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Siapa as-solihin ini tafsirannya ayil kholisina min kulli fasadin, orang-orang yang bersih dari setiap melakukan tindakan-tindakan yang jelek atau yang merusak.
Nah, itu diantaranya bisa menyebabkan hati kita menjadi bening, menjadi jernih, sehingga kita ketika mau melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah itu bawaannya enteng saja. Terus wahibdudz dzunubil madiyati, dan dia itu yang berikutnya adalah mengingat ya dosa-dosa yang telah lalu bi ayat tadzakkaruha ma'an nadami, yaitu bahwa dia ingat pernah melakukan dosa besar, dosa itu disertai dengan adanya penyesalan, akibatnya dia tutup ke penyesalan itu dengan melakukan sebuah kebaikan-kebaikan.